Oke, selamat siang Solid People. Masih jumpa lagi di konten yang paling cetar, paling membahana di Who I Am. Jadi siang hari ini di suasana yang begitu syahdu di hari Senin, kita bakal ngobrol dengan salah satu sahabat kita. Di sini ada Satria. Tos dulu Satria. Oke. Jadi hari ini seperti biasa yang sudah kita akan mengupas sisi lain dari seorang pialang. Jadi mungkin kan para audien, para pecinta Solid Gold yang selama ini memburu berita-berita hangat pengen tahu nih seputar tentang apa sih sebenarnya Solid Gold, apa itu pialang dan sebagainya. Oke, Satria, mungkin di sini sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya juga pengen nanya. Mungkin banyak orang yang juga belum tahu siapa kamu. Mungkin di sini boleh Satria di sini memperkenalkan diri. Satria itu sebenarnya siapa, dari mana aslinya gitu loh. Oke, teman-teman, jadi kebetulan saya di sini saya coba untuk memperkenalkan diri siapa aku kayak gitu karena jujur di sini boleh bilang saya sendiri bekerja di perusahaan ini, saya bisa jadi seperti ini. Dulu tuh saya seperti apa kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang hari ini nonton di sini, saya sendiri nama saya Satria Dwi Kristivan, saya berasal dari Bandungan. Ya, Bandungan itu di bawah kaki Gunung Ngaran, jadi 1 jam lah kalau dari Semarang kayak gitu, di kantor. Dari tempat dingin ke tempat panas ini. Ya. Jadi ya, tapi hati nggak panas tapi kan. betul, tapi hati selalu damai Mas. Damai Kayak gitu. Jadi dulu saya cuma lulusan SMK, ya saya lulusan SMK, saya jurusan listrik. Ya, jadi dari listrik masuk di satu perusahaan ini yang memang beda jurusan. Mungkin dari teman-teman bisa lihat ini kenapa kok beda dari jurusan sampai masuk di kantor yang beda jurusan juga. Jadi buat teman-teman wajib nonton ini karena ini bisa jadi teman-teman lihat kalau teman-teman jurusan apa, teman-teman ngambil perusahaan apa, ya teman-teman bisa lihat aku kayak gitu karena aku dulu jadi orang yang dari listrik sampai hari ini masuk di salah satu perusahaan pialang atau Solid Gold gitu Pak. Jadi kalau kita ngomong bahas untuk umur saya sendiri sekarang 22 tahun. Wih, cukup muda ya, masih muda. Oke, Sat. Jadi kamu dari Bandungan tadi. Iya. Oke, nah, mungkin saya penasaran gini, profil kamu sebelum kamu datang ke sini gitu kan dengan Satria itu sebenarnya memang dulu setelah lulus sekolah langsung kerja seperti pada umumnya gitu kan, atau memang kamu bener-bener fresh graduate yang datang ke perusahaan untuk melamar kerja saat itu? Oke, jadi cerita ini hampir seperti cerita-cerita sinetron di luar sana yang dimana bukan aku datang ke perusahaan ini sebelumnya. Kalau teman-teman belum tahu, setelah aku lulus aku ikut kerja sama saudara. Kerja itu jadi seorang tukang tanaman Pak Michael. Ya, jadi sempat sedikit berbeda dari listrik jadi tukang tanaman. Jadi saudaraku ini kerjasama sama perusahaan ini. Kerjasama di luar dari bukan ini ya sebagai customer bukan, tapi kalau di perusahaan ini sebagai vendor gitu ya. Vendor lah yang istilahnya tiap hari Sabtu itu rental tanaman. Jadi kalau di kantor-kantor di Solid Gold ini tiap hari Sabtu itu kan pasti ada yang namanya nuker tanaman Pak. Nah, di saat itu juga aku ikut. Aku kerja ternyata masuk ke beberapa perusahaan yang ada di Semarang lah. Di perbankan, perhotelan, salah satunya juga lembaga keuangan seperti ini. Akhirnya masuklah di perusahaan ini. Sebelum masuk di perusahaan ini, sebelum saya daftar, saya sudah kenal 3 satpam yang ada di Solid Gold ini Pak Michael. Oke, jadi kamu setiap Sabtu sering kesini ya? Karena kan betul. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, kan di kantor kita itu kan pasti ada tanaman hias ya yang kita taruh di setiap sudut ruangan, dan itu memang kita setiap minggu sekali itu ada bergantian tanaman. Betul. Makanya sebenarnya gini, Sat, awal saya lihat kamu tuh dulu nggak asing, cuman mungkin karena nggak ngeh gitu ya. Bahkan kadang kamu lihat ruangan saya deh, ini orang nggak pernah aku lihat gitu kan, dan ternyata kamu pernah datang ke sini gitu kan. Nah, ini menarik, Sat. Jadi hal yang nggak keduga mungkin ya. Jadi dari berawal kamu datang ke sini sebagai seorang vendor yang menjalankan kewajibannya yang nganterin tanaman, ganti tanaman. Ya, jadi sering lihat orang-orang di sini pastinya. Nah, kok sampai akhirnya kamu bisa ketemu pekerjaan ini kan? Gimana ditanya? Jadi first impression aku masuk di kantor ini hari Sabtu itu aku lihat dari karyawan-karyawan itu kayak bukan kantor. Ya, jadi hari Sabtu itu kan pakaiannya kita bebas ya Pak ya. Jadi kita lihat itu kok pakaiannya keren-keren kayak gitu, kok barang-barangnya branded yang dipakai. Ini kerjaan apa? Oke, penasaran ya? Ya, awalnya juga nggak tahu ini tuh Solid Gold, ini tuh pialang, aku nggak tahu. Tapi di satu sisi aku penasaran Pak. Akhirnya aku memutuskan untuk cari pekerjaan.
Nggak tahu kenapa masuklah info lowongan pekerjaan di Soligo ini. Kok Suara Merdeka, kok lantai 3. Aku sering kesini nih. Kayak gitu. Akhirnya aku sering kesini. Ya udah aku coba apply. Aku coba apply. Akhirnya aku interview. Sebelum masuk interview aku juga sudah ditanya sama satpam. Biasanya kalau kesini aku hari Sabtu sama Senin. Kalau Senin tuh minta tagihan. Nah di saat itu juga di sini aku datang dikira satpamnya itu ini minta tagihan, ternyata aku mau ngelamar. Kayak gitu. Jadi akhirnya satpam kok kerja di sini? Ya Pak, aku mau ngelamar di perusahaan ini. Nah, akhirnya masuk kerja di situ. Tahun berapa itu, Sat? Berarti tahun akhir 2019 akhir menuju 2020. Covid berarti ya? Betul. Nah, saya pengen sedikit flashback sebelum kita masuk ke nanti saat kamu ada di Pialang atau di Soligo. Kamu bekerja buat saudara, ibaratnya kan mengganti tanaman. Nah, maksud saya, apakah di fase itu kamu tidak merasa, kan biasanya sorry to say ya, kadang-kadang kan anak zaman sekarang itu kan gengsinya tinggi-tinggi nih. Dengan profesi kamu, kerjaan kamu yang cuma nganterin tanaman itu, apakah saat itu sorry to say circle kamu atau mungkin orang tua kamu lihat gitu, kamu kerja kok kayak gini, pernah nggak dapet omongan miring gitu? Pasti pernah dapat omongan kayak gitu. Jadi kadang ketika kita kerja seperti itu banyak omongan-omongan yang memang itu ngerendahin. Di saat itu juga saya nggak ambil pusing Pak Michael. Saya tahu ada peluang, saya akan buktikan itu. Dan puji Tuhannya saya dikasih kesempatan untuk melihat ternyata ada perusahaan seperti ini. Akhirnya ya saya memang memutuskan untuk keluar dari pekerjaanku yang dulu untuk masuk di perusahaan ini. Kayak gitu Pak Michael. Nah, apakah kamu juga sama seperti kebanyakan? Terlepas kan mungkin kamu sudah tahu ya perusahaannya, tapi kan kamu belum tahu seperti apa sistem kerja di sini gitu kan. Yang saya yakin kamu juga mungkin mencari tahu sebelumnya, atau karena mengandalkan karena kamu udah kenal orang-orang di sini, kamu pede datang ke sini. Nah, pertama kali kamu lihat info lowongan datang ke sini, kemudian kamu belum tahu gimana gambaran sistem kerja di sini, apa yang membuat kamu akhirnya mau memutuskan untuk lamar ke sini dan coba kerja? Jadi sebelumnya itu sebenarnya 50-50 Pak. Jadi saya sudah menganggap ini percaya sama perusahaan, tapi ada beberapa omongan di luar sana yang menganggap jangan kerja di situ, jangan ngelamar di situ. Pro kontra gitu? Iya, pro kontra. Tapi saya kan orangnya harus tahu bukti dari diri saya sendiri, tidak bisa dari orang lain. Akhirnya saya memutuskan untuk ya memang aku ngelamar, memutuskan untuk masuk karena aku tahu ini perusahaan jelas. Kantornya jelas Pak, bukan di dunia maya Anda, ini kantornya jelas dan aku pernah masuk di situ. Bahkan pernah masuk ke ruangan direksi. Atau ruangan kepala cabang langsung. Itu kan hal yang luar biasa gitu. Kok bisa kerja seperti ini? Bahkan aku, kalau teman-teman tahu, semenjak aku hari Sabtu aku nuker, dari diriku aku sudah mau berubah, aku nuker tanaman itu di salah satu ruangan VIP 3. Itu kan pemandangannya bagus ya Pak, bagi orang desa kayak saya ini. Akhirnya aku naruh kapan ya aku bisa kerja di bidang seperti ini. Padahal aku nggak tahu ini pekerjaannya seperti apa. Kayak ngeliat kerja di kantor. Betul. Jadi membawa semangat gitu loh Pak. Ya, jadi semangat. Akhirnya memutuskan untuk itu tadi, Tuhan buka jalan untuk ngelamar di sini. Gitu Pak. Merasa sempat minder nggak? Karena kan mungkin sebagian orang gitu ya, dengan maaf bukannya kita mengotak-ngotakan, tapi kan ada kayak saya juga dulu orang desa gitu kan. Kita orang desa yang mungkin nggak punya banyak pengalaman, nggak punya banyak referensi gitu. Kemudian datang ke kota, ngelihat gedung setinggi ini, ngelihat perusahaan yang sorry to say gede, ada nggak perasaan kayak, waduh, aku bisa nggak ya bersaing atau berkompetensi di kerjaan seperti ini saat itu? Kalau di saat itu kalau kita dia mau minder, pasti ada rasa minder itu pasti ada ya Pak ya. Tapi aku punya satu pemikiran, kalau aku nggak mau coba, aku nggak tahu rasanya gimana. Aku kalau nggak mau ngelakuin, aku nggak tahu rasanya gimana. Aku akan menghilangkan kesempatan atau peluang itu Pak Michael. Makanya ragu, aku memberanikan diri. Dari pro kontra omongan di luar sana, aku memberanikan diri untuk buktikan apakah omongan yang benar yang mana. Jadi kalau dia mau ragu-ragu, tapi aku sudah punya satu niat Pak untuk merubah diri. Memang merubah diri itu butuh yang namanya pengorbanan. Kayak gitu. Jadi memang harus berani gitu Pak. Terus memang. Nah, pada saat akhirnya kamu diterima di sini, kan pasti orang tua mengetahui dong. Nah, ini kan biasanya jadi masalah klasik ya, notabene kadang-kadang ada orang tua yang suka apa enggak gitu. Nah, pada saat itu orang tuamu setelah kamu tahu kerja di sini mendukung sepenuhnya atau mungkin juga ada pertentangan di situ? Pasti setelah saya masuk, saya training, saya tahu perusahaan ini, saya bercerita kepada keluarga saya, akhirnya terjadi yang namanya pro kontra di situ. Ada yang memang orang tua bilang cari kerjaan yang tetap. Ada yang bilang ya wis diusahain dulu di situ, dimaksimalin di situ.
semua itu tergantung dari diri kita sendiri Pak Mek, tergantung dari saya sendiri. Orang lain mau ngomong apa, kalau kita sudah punya niat di sini ya aku akan lakuin itu. Jadi tidak terlalu terpengaruh dengan omongan keluarga, saudara itu tidak terlalu berpengaruh karena aku yang tahu perusahaan ini. Jadi dibilang kontra ya pasti ada kontra di luar sana, tapi aku menganggap kontra itu hanya sekedar ya masalah yang bisa diselesaikan kok. Itu cuma di awal aja. Oke, jadi pada saat itu kamu mencoba untuk memberikan pemahaman ya kepada orang tua. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi dengan usiamu yang tergolong satu masih di bawah 20 tahun. Betul. Yang cenderung kan biasanya anak-anak usia segitu kan masih belum punya decision maker yang kuat, masih cenderung ngikutin apa kemauan orang tua gitu kan. Tapi kamu berani untuk istilah kata keluar dari zona nyaman untuk ambil keputusan itu. Nah oke, setelah kamu ambil kerjaan ini, kamu menjalani kerjaan ini hari demi hari, tentunya kan pasti masa-masa awal kan tidak berjalan mudah ya, apapun pekerjaannya, terutama kita bicara pialang. Nah, dengan usiamu yang masih muda saat ya karena aku juga tahu dulu angkatan kamu kan juga lumayan banyak pada saat itu kan. Gimana proses transisi kamu sih mencoba untuk beradaptasi di pekerjaan ini, terus kemudian kita bicara tentunya kan dalam satu batch itu ya, satu angkatanmu kan mungkin ya namanya kita sudah tahu ya, sama-sama tahu bahwa kerja nggak gampang, tidak semua orang bisa lanjut jauh, ada yang mungkin baru coba beberapa minggu sudah tumbang. Nah, melihat kondisi saat itu gimana kamu bisa mengantisipasi keadaan itu sendiri? Oke, kalau saat itu juga memang usia masih 19 tahun ya Pak, ya masih di bawah 20 tahun itu kan pikirannya masih kacau lah. Masih kacau, cuma aku sudah mengurungkan niatku ya Pak, ya aku sudah benar-benar mau mengumpulkan niat untuk memang aku kerja di sini dan aku tidak mau ada orang yang dengerin aku, mau kasih tahu aku kanan kiri, aku sudah tutup itu Pak. Jadi dari awal aku tahu perusahaan ini orang lain ngomong negatif, aku tahu perusahaan ini orang itu bisa berhasil di perusahaan ini, tapi aku harus selalu mendengarkan omongan yang positif. Itu. Jadi kalau aku dapat omongan-omongan negatif dari satu angkatan, kalau mau menganggap perusahaan ini susah, udah cari kerjaan lain aja dan sebagainya, aku nutup itu. Karena dari awal aku sudah memang niat untuk kerja di sini, dapat hasil di sini. Jadi ya hari ini orang-orang itu kan kebanyakan ya, apalagi generasi di bawah ini ya Pak ya, itu kebanyakan gampang menerima omongan negatif daripada menerima omongan positif. Jadi itu sifat manusia lah seperti itu. Kadang lah itu yang harus kita rubah. Gitu. Itu aku merubah itu Pak Michael. Aku harus sering-sering dengerin omongan positif daripada dengerin omongan negatif. Makanya yang aku tangkap omongan positif. Jadi di situ makanya aku bisa bertahan sampai hari ini Pak Michael, karena pasti ada pro kontra, tapi tergantung respon kita mau terima yang mana. Kalau kita terima yang negatif ya pasti aku mungkin tidak sampai hari ini. Tapi kalau aku terima yang positif, aku bisa dapat hal baik sampai hari ini. Saya yakin gini, ini menarik, mungkin saya bertanya gini, dengan apa yang sudah kamu sampaikan ke saya, berarti kan kalau saya lihat kamu punya kemauan yang kuat. Nah, mungkin saya penasaran gini, apa yang akhirnya saat itu yang melandasi diri kamu, atau mungkin yang memotivasi seorang satria gitu kan, dengan tadi saya bilang segala pro kontranya, kamu tetap fighting sampai hari ini dan membuahkan hasil ibaratnya. Apa yang hari itu membuat kamu mau bertahan dalam situasi yang tidak mudah, saya bilang pada saat itu? Mungkin aku pernah dengar satu kata-kata ya Pak, ya mungkin di usia 19, 20, 21 itu saatnya ditempa. Kayak itu saatnya kamu proses yang tidak gampang. Di situ juga ya memang prosesnya tidak gampang, cuma aku sudah memang ya punya mental untuk harus tak lewati ini. Karena kalau aku tidak lewati berarti aku udah nyerah. Aku punya alasan yang kuat kenapa aku mau bertahan di sini. Yang pertama, di sini karirnya panjang Pak Mem. Di sini kamu bebas berekspresi. Di sini kamu bisa dapetin penghasilanmu apa yang kamu mau. Aku lulusan SMK di luar sana mungkin hanya cuma terima UMR, mungkin gaji teknisi dan sebagainya lah. Karena kan aku listrik ya Pak, ya teknisi ya mungkin di atas UMR pun sedikit. Tapi perbedaannya di perusahaan ini, setelah aku tahu kok lebih ya. Itu yang membuat aku motivasiku kuat. Tidak banyak perusahaan yang mau terima orang lulusan SMK. Bahkan sampai hari ini pun pekerjaan itu terimanya apa? S1 pun yang berpengalaman. S1 fresh graduate pun belum tentu keterima. Makanya kerjaan ini bisa nerima aku. Aku harus bisa lebih
sama kerjaan ini Pak Michael. Jadi kalau aku bilang kenapa alasannya cukup kuat, karena yang pertama aku punya mimpi, punya impian orang desa yang awalnya mungkin diremehin dan sebagainya. Itu salah satu boosting buat aku untuk aku buktikan kalau omongan mereka itu salah. Jadi sampai hari ini kenapa aku bertahan sampai hari ini, ya aku mau buktiin kalau omongan-omongan di luar sana itu juga salah tentang persepsi saya yang mungkin tidak bisa apa-apa gitu. Nah, sampai di titik ini kan kita bicara sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum kan, bahwa saat kamu sudah ada di industri ini pun, saat ini pun aku yakin tetap pro kontra masih ada nih kan, antara kamu didukung dan tidak didukung. Nah, apalagi misalnya saat ini kan fenomena di luar sana ya, melihat Yalang itu yang sering saya bahas di beberapa konten sebelumnya, stereotip kita itu kan begitu sangat, sorry itu sih buruk, yang kerjanya nggak digaji lah, kerjanya nggak jelas lah. Nah, kamu yang saat ini ada di industri ini tuh ya, ngelihat itu semua gimana respon maksudnya? Karena kan saya yakin ketika kamu mencoba untuk menjelaskan kepada orang di luar sana kan tidak semua orang percaya gitu loh. Tapi gimana kalau saya pengen tahu dari sisi kamu sendiri melihat, ya apalagi kita bicara nih zaman sekarang orang kan terbetul berbagai macam ya. Cenderung orang-orang saat ini kan cenderung pasti ngomong hal yang negatif pasti. Nah, bagaimana kamu melihat itu semua? Sebenarnya kalau saya sendiri melihat apa yang terjadi hari ini ya, banyak orang-orang itu istilahnya pengen cari gampangnya, ya cari gampangnya tapi nggak mau susahnya. Sedangkan hari ini kalau kita pengen kerja yang gaji pendapatannya banyak, penghasilan banyak, itu kan nggak gampang. Jadi kalau aku lihat generasi sekarang mungkin sedikit cara berpikirnya cari nyaman Pak Michael. Jadi tidak ada yang namanya usaha terlebih dahulu di awal. Jadi lebih mementingkan untuk cari gampangnya lah, cari enaknya aja, ya itu yang menghambat impianmu. Pernah ada satu kata itu kan, kalau kamu fokus sama gajimu itu mengubur mimpimu. Jadi kalau kamu katakanlah pengen satu hal yang besar, tapi dengan kamu cuma pendapatan income itu cuma digaji segitu ya, kamu akan mengubur mimpimu. Di situ aku ngerasa buat teman-teman di luar sana, ya coba berpikir lebih, berani untuk mengambil resiko, berani untuk merasakan kerja keras. Yaitu kalau kita ngerasakan kerja keras hari ini, orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil di perusahaan, orang-orang yang sukses hari ini kan butuh pengorbanan di awal lah. Bedanya generasi sekarang itu tidak mau berkorban lebih. Jadi cenderung mereka cari nyaman, bahkan mungkin malah menyalahkan situasi. Itu kalau saya nilai untuk situasi sekarang itu ya miris sih Pak. Gitu. Jadi rasanya kok tidak seberjuang dulu lah. Istilahnya katakanlah hari ini Indonesia merdeka itu pahlawan kita dulu berjuang sampai sebegitunya loh. Sedangkan kita kerja itu kita tidak di bawah perang loh Pak. Gitu loh. Tapi kenapa kok kita masih malas? Itu yang kadang kepikirannya tidak sampai segitu Pak. Jadi buat teman-teman coba harus punya rasa syukur kita hidup di negara yang sudah merdeka. Kita hidup di negara yang sudah kita mau ngelakuin apa aja bisa. Tapi kenapa malah kamu batasin diri sendiri gitu, sehingga kita nggak bisa berbuat lebih. Itu yang kadang mungkin belum sampai pemikiran seperti itu. Wong Indonesia merdeka sampai sebegitunya, masa kita cuma kerja buat diri kita, nggak mau lebih. Itu kan kadang miris Pak. Terus ini juga menarik kan. Sebenarnya saya mau pengen bahas konten ini pribadi, cuman saya pengen tanya ke kamu nih. Kalau kita lihat perilaku para pelamar yang kadang-kadang, yang saya rasa nggak cuma kita cuma di pialang saja kan, mungkin di perusahaan juga mungkin ngalamin juga gitu, tentang attitude, sorry to say. Pernah nggak kamu juga ngalamin situasi para pelamar itu dalam mungkin merespon loker kita, tapi mungkin cara mereka bertanya ataupun menjawab itu juga terkadang, maaf ya, di luar norma kesopanan? Kamu juga sering lebih itu juga kan? Ya pasti sering Pak, karena memang mungkin yang pertama karena beberapa tahun yang lalu sekolah itu kan online Pak Michael. Mungkin tidak diajari dari segi sikap dan sebagainya, lebih ke materi. Mungkin itulah panennya sekarang gitu loh Pak Michael. Itulah hasilnya sekarang karena memang anak seperti itu kayak gitu. Makanya kalau buat teman-teman yang hari ini belum dapat pekerjaan, buat teman-teman yang hari ini masih cari pekerjaan, coba sikapi diri kalian dulu. Supaya apa? Ketika kalian mau kerja, kalian mau diterima dengan baik, kalian sudah pantas. Tapi kalau hari ini kalian cari loker, anak-anak cari loker, tapi dengan attitude yang tidak baik, mungkin tidak mungkin berhasil dimanapun itu. Kayak gitu. Jadi
menanggapi itu untuk teman-teman yang mungkin bisa nonton video ini, saran saya attitude itu nomor satu Pak Michael. Sepintar apapun kamu, ya sehebat apapun kamu, kalau kamu tidak punya attitude, ada waktunya pasti akan jatuh. Kayak gitu. Jadi memang attitude itu nomor satu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir lah. Kedua lah, sorry. Saya kan masih sering melihat fenomena ya orang yang bekerja di industri ini tuh ya banyak yang akhirnya tumbang sebelum mendapatkan hasil gitu kan. Kadang-kadang saya masih melihat stigma orang tuh kerja cari kenyamanan gitu kan. Nah, menurut versi salah satu sendiri ya, apalagi kan Gen Z, Gen Alpha tuh kan sekarang lagi cenderung mencari yang penting kerjanya nyaman, mau bayarin berapapun nggak peduli gitu. Karena saya lihat juga sekarang beda, generasi dulu mungkin orang punya mimpi besar, mereka pengen capai hasil yang besar, punya impian. Tapi kalau saya lihat generasi saat ini tuh cenderung mereka menyampaikan itu, mereka mengubur impian mereka demi mungkin ego. Nah, bagaimana kamu melihat fenomena yang saat terjadi bahwa kerja yang penting nyaman, tidak peduli hasil itu gimana kamu lihat? Mungkin ya itu tadi sih Pak, kalau saya ngomong melihat anak-anak mungkin cenderung memang ya udah nyaman di depan harusnya. Cara mikirnya kan yang nyaman-nyaman di awal itu biasanya berujungnya tidak enak Pak. Kita males, kita menghabiskan waktu main sama waktu kerja lebih banyak waktu main kayak gitu. Jadi mengakibatkan mungkin hari ini usia 19-18 tahun belum ngerasa susah. Mungkin pemikirannya belum begitu panjang, nanti aku umur 30 tahun gimana ya? Apakah aku sudah punya rumah, apakah aku sudah punya mobil, sudah punya aset? Mereka akan cenderung di nyamannya dia. Mungkin bisa jadi karena latar belakang orang tua yang memang sudah aku masih punya rumah kok, aku masih bisa makan kok, aku masih bisa tidur nyenyak, itu yang membuat mereka nyaman dan mengubur mimpi mereka. Gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman hari ini yang nyaman, kalian harus keluar dari zona nyaman itu. Kalian harus bergerak apa? Hari ini umur 20 tahun, 19 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Kalau kalian kerja keras, mungkin kalian akan pensiun di usia dini. Nah, itu salah satu impianku Pak Michael. Kenapa aku harus kerja keras mulai dari sekarang? Aku tidak boleh nyaman karena aku pengen di usia under 30 tahun aku sudah punya aset. Itu yang membuat aku kenapa hari ini istilahnya aku mau kerja keras. Aku tidak mau nyaman wes gaji segini wes penting nyaman, tidak bisa seperti itu mengubur mimpiku. Kayak gitu. Oke, terakhir nih, pesan kamu untuk para pemirsa di luar sana yang masih melihat pialang sebelah mata, atau pesan kamu buat teman-teman yang saat ini mungkin masih nganggur, belum dapat pekerjaan, apa pesan kamu buat mereka semua ini? Oke, buat teman-teman yang hari ini nonton, pesanku kalau kalian yang belum dapat pekerjaan, ketika kalian dapat pekerjaan ini, kalian tahu ada solid goal untuk istilahnya kita rekrutmen, kalian coba dulu. Kerja itu capek, betul ya Pak Michael ya. Tapi cari kerja itu lebih capek. Itu yang hari ini anak-anak bahkan mungkin tidak sampai ke situ. Makanya buat teman-teman di luar sana, jangan pernah, tadi saya sudah ngomong sih, jangan sering dengerin omongan-omongan di luar sana yang tidak enak, yang memang itu negatif. Ya konotasinya negatif itu membuat kamu jadi tidak mau gerak. Dan satu hal lagi yang teman-teman harus tahu, kalau kita mau tumbuh, kita mau naik, itu memang